Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat datang di breakout room 3, di mana kita akan membahas writing ya, exercise sebetulnya terkait dengan submission ke JPMA ya, sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Siang hari ini kita punya waktu sampai pukul 16, dan di ruangan ini sudah ada Pak Iqbal yang akan membantu kita nanti juga untuk mengarahkan artikel yang coba akan kita bahas ya. Kemudian Ibu Maria, dan juga ada Ibu Nita, serta ada Pak Titis dan saya sendiri. Mungkin di sini ada juga beberapa yang saya kenal. Pak Sukarni dari Kalimantan bukan ya? Alumni juga. Ya Bu, dari Pontianak Bu. Wah, apa kabar Pak? Titis ada, apa kabar Pak Titis? Tuh ada Pak Titis katanya Alhamdulillah sehat tuh. Pak. Alhamdulillah sehat. Lalu ada Ibu Kurniati, selamat datang juga, Bu Siti Nur Fatimah, dan yang lainnya mungkin ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Bu Popi Sopiah juga, Bu Salami, dan yang lainnya. Mungkin kita santai, ngobrol santai juga seperti tadi pagi ya. Bapak Ibu ada yang artikelnya sudah disiapkan menjadi full text gitu, abstraknya sudah disiapkan menjadi full text Bapak Ibu? Siapa ini yang sudah? Yang sudah siap manuskripnya. Ada? Saya sudah Bu. Kenapa Bu Puji? Bu Puji ya, ya yang tadi dari Jakarta ya Bu ya? Dari mana iya. Bu institusinya dari mana Bu? Kalau institusinya dari Universitas Binawan Ibu. Oh dari Binawan, berarti ini ya sama dengan Pak siapa ya, Pak Aan ya kalau di Binawan. Oh saya iya kenalnya. betul. Baik Alumni, Bu. Iya, Bu Puji dan Bapak Ibu semuanya, kita mulai dulu mungkin dengan 1-2 pertanyaan barangkali yang terkait dengan tadi guideline yang sudah dijelaskan khususnya oleh Pak Hidayat, dan juga kemudian tadi ada materi kan bagaimana mempersiapkan manuskrip. Barangkali masih ada yang perlu kita diskusikan sama-sama sebelum nanti kita coba lihat. Mungkin kalau berkenan Bu Puji bisa men-sharekan ya di-sharekan ya artikelnya untuk kita lihat sama-sama, ataupun Bapak Ibu yang lain nanti siapa yang berkenan juga artikelnya kita bahas bersama, khususnya nanti mungkin ada masukan dari para fasil begitu. Itu sistem kerja kita pada sore hari sampai jam 4. Ya. Kebetulan saya artikelnya hasil validasi instrumen Ibu. Iya. Apakah... Iya, tidak apa-apa. Bisa kan di JPMA bisa, ya. Mangga Bu Popi mungkin ada pertanyaan, Bu Popi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Marioni ya. Mangga Bu Popi. Assalamualaikum Bu Nursis, Bu Maria, Pak Iqbal, semua senior saya dan juga ada junior yang sudah Popi pengalamannya banyak. Oh, Bu Nita, iya. Tepang Bu Nita di virtual ya. Alhamdulillah. Bu Nita juga sama guru saya, alhamdulillah ya bisa ini. Barangkali ini saya tuh ada kesulitan sebenarnya untuk manuskrip yang saya ajukan itu tentang studi bibliometrik. Terus tadi sempat ada pertanyaan, itu rada susah ya sepertinya kalau untuk bisa nanti submission di international journal gitu. Sementara untuk yang disarankan seperti systematic review dan sebagainya itu terus terang kalau saya pribadi memang belum punya pengalaman, dan ini pun sebenarnya kali pertama ya mencoba untuk bagaimana membuat review itu manuskrip. Mohon arahannya barangkali ya dari para panitia ya, terutama mungkin Pak Iqbal banyak pengalamannya juga ya di bidang ini, kira-kira yang memungkinkan buat saya ya sebagai seorang yang awam dalam hal penulisan review gitu, arahnya ke mana gitu ketika saya ingin membuat revisi atau juga mengupayakan supaya bisa diterima di jurnal internasional. Terima kasih.
Assalamualaikum Iya, warahmatullahi sama-sama. Terima kasih, Bu. Tadi mungkin sebenarnya udah ditanyakan juga ya, dan sempat diberikan respon. Ini kesempatan yang baik juga kita masuk ke breakout, kita bisa lebih memperdalam lagi mungkin ya. Tadi Pak Iqbal memang menyarankan untuk dijadikan review yang lebih ini ya, yang lebih jelas gitu ya jenis reviewnya ya. Kalau kita lihat juga di JPMA itu bisa naratif review, bisa systematic review ya. Mangga mungkin ada Pak Iqbal boleh menambahkan tambahannya tadi tentang bahwa ini adalah pendekatan gitu ya. Ya. Ya, baik. Atur nuhun Bu Nursis, Bu Popi, atur nuhun pertanyaannya. Ini kayaknya Bu Popi udah siap artikel berarti Bu ya. Ya. Insya Allah kalau untuk bibliometrik mungkin sudah ada, cuman Ya. yang tadi disarankan memang belum paham saya. Ya, jadi nanti setelah ini kalau saran saya mungkin Bu Popi aja nih, Bu Popi di-share dulu nih ya, artikel udah adanya, kita lihat mananya yang bisa kita upgrade gitu ya, upgrade menjadi jenis review gitu Bu ya. Karena memang kalau bibliometrik itu kan itu hanya itu jenis analisis Bu ya, analisis namanya bibliometric analysis, jenis dalam ya semi review ya, semi review, semi literatur review gitu. Hanya prosesnya nanti perlu ditambahkan Bu, misalkan Bu ya, nanti dalam proses ininya dalam apa metodenya itu bisa kita tambahkan dari misalkan ada pemilihan bagaimana pemilihan artikelnya gitu ya, kemudian dan sebagainya lah gitu. Ya kalau saran saya sebaiknya mungkin justru di momen ini Bu Popi boleh di-share aja di sini ditampilkan Bu ya, yang udah ada seperti apa, supaya lebih bisa kita masuk, oh yang bagian ini loh yang perlu ditambahkan dan sebagainya. Dan saran menurut saya sih tidak terlalu sulit Bu untuk bisa ini kan jadi jenis literatur review ya gitu. Itu mungkin Bu Nursis dari saya. Mungkin nanti ya pesan saya langsung aja yang Bu Popinya ditayangkan sebentar, nanti kita kasih masukan gitu Bu. Boleh Bu Popi, silakan Bu Popi. Kalau kita lihat memang kalau spesifikasi di review yang tertera pada author guideline Pak Iqbal itu ada naratif review dan systematic review kalau yang tercantum di JPMA ya. Tapi Bu Popi mungkin berkenan untuk ditampilkan? Sebentar ya Bu. Iya. Ini ya, sudah bisa kelihatan Bu? Ya, masih loading. Oh, tapi masih belum pindah dia masih di ini. Oh, belum pindah ya? Ya, belum pindah ke manuskripnya. Oh, sebentar. Ya. Ya. Sekarang masih? Sudah. Ya. Coba dari atas, dari judulnya Bu Popi. Dari judulnya. Ya, boleh ke bawah Bu. Kita langsung ke metodenya dulu ya, ke bagian metode dulu boleh. Ya, boleh ke bawah lagi.
Ya, kalau menurut saya ini bahan-bahannya semua sudah bisa untuk kita remake gitu ya, remake jadi narrative review, karena di situ kan Ibu sudah ada keywordnya begitu ya, kemudian database-nya. Nah, hanya seperti misalkan yang tadi PICOS ya, pendekatan PICOS itu saya rasa tidak perlu dieksplisitkan dia P-nya apa, I-nya apa, nggak perlu seperti itu kalau untuk jenis review ya. Kemudian nanti mungkin yang kurangnya di sini tentang apa flow diagramnya ya, bisa itu kita ada ada pakai ada juga Prisma kan? Ada. Prisma. Kita kan pakai Prisma juga. Oke. Ini nih, Saya Pak. rasa sih mirip-mirip ya. Ini pakai Prisma juga. Ini yang sesuai Prisma Bu ya? Iya. Oke. Nah, cuman saya belum tahu yang apakah ini 2021 yang Ya, ada yang dibilang terbaru kan Bu, tadi atau 2021 ya, kalau salah terbaru ada. Ya, tinggal ini formatting ikutin itu aja. Kemudian ke bawah lagi Bu. Nah, kalau di jenis review, baik naratif review atau literatur review, sangat direkomendasikan untuk adanya data charting gitu ya, data charting atau data extraction gitu ya. Jadi nanti dari hasil itu dibuat tabel Bu ya, tabel tentang jenis-jenis studi yang di-include-nya mana saja. Jadi ekstrak gitu ya, seperti by authors, by country, by years, kemudian by desainnya, by proporsi gendernya, kemudian findingnya apa gitu. Itu saya rasa sih bisa Bu, ini tinggal di remake aja menurut saya. Boleh ke bawah lagi Bu. Oke. Ini maksudnya apa Bu ya? Gambar apa ya? Oh, ini untuk klasterisasi untuk melihat kalau berdasarkan keyword itu paling banyak yang sudah banyak melakukan penelitian itu di mana saja gitu. Jadi dibikin klaster untuk melihat novelty dan kemungkinan risetnya itu yang mana. Seperti misalkan ini klaster yang pertama itu kan klaster merah nih. Ini udah terlalu banyak diteliti gitu. Berdasarkan reference dari keyword tuh. Kemudian yang hijau ini yang klaster yang kedua. Dan yang semakin kecil warnanya itu semakin dia itu jarang berarti gitu. Risetnya tentang itu. Ya. Kalau saya lihat kan mapping novelty-nya. Ya, bibliometrik itu kan memang ini ya intinya ya. Itu untuk dia melihat tren gitu. Melihat trennya ya, sudah mana ya. Bagus sebenarnya. Jadi hanya itu kan fase di mana kita sebelum melakukan literatur review Bu ya. Jadi sebagai literatur kita lakukan itu dulu untuk melihat apakah yang kita lakukan ini udah banyak belum gitu kan ya, seberapa penting gitu ya. Nah, saran saya dikombinkan, saya nggak apa-apa ini tetap masuk, itu nanti untuk figure ini untuk penjelasan ada di bagian background nanti. Jadi di latar belakang Ibu itu menjadi dasar kenapa dilakukan artikel literatur review sekarang ini atau jenis naratif review gitu, karena berdasarkan hasil dari bibliometrik ini ditemukan bahwa memang ada klasterisasi gitu ya, sudah kebanyakannya di area mana, sehingga ini masih perlu diinikan. Jadi untuk to show the important atau the significant of study-nya begitu. Ini apa ini Bu? Ini finding-nya ya? Ini finding-nya, masih finding-nya. Jadi dari artikel ini mana yang author yang paling produktif gitu, yang membahas tentang ini. Kalau menurut saya ini nggak usah dimasukkan ya Bu ya. Kalau ini kan kita sudah cukup tadi terwakil dari yang tadi aja, yang gambar tadi aja. Yang gambar pertama ya? Yang tadi yang saya tanyakan atau yang klasterisasi? Klasterisasi itu ya. Itu tapi kalau klasterisasi itu Pak Iqbal itu berdasarkan topik, bukan produktivitas author gitu. Iya, nggak apa-apa. Kan justru ini kan untuk literatur review itu kan di bagian latar belakang itu, di introduction itu, kita mesti mengemukakan significant of study-nya Bu ya. Kenapa dilakukan literatur review kan.
Kenapa apa importantnya gitu. Nah, dari yang hasil dari bibliometrik ini ditemukan kan begitu ya. Apa ya bisa dibilang ini adalah pra literatur review-nya begitu kan ya. Walaupun sebenarnya kalau belum publish sih kita belum bisa belum bisa mengatakan itu menjadi dasar referensi, tapi nggak apa-apa. Ada beberapa jurnal masih membolehkan less than 2% kalau ada yang unpublished artikel masih diperbolehkan lah. Intinya kan ini unpublished artikel berarti masih ada di referensi Ibu, nanti di referensinya hasil bibliometrik ini temukan seperti itu. Nah, itu menjadi dasar di background-nya gitu, Bu. Gitu Bu, bisa katakan maksud saya ya. Jadi hasil dari finding dari ini dijadikan salah satu bahan di dalam background Ibu untuk mengemphasize seberapa signifikan dilakukan penelitian tentang itu gitu. Nah, hanya mungkin yang kurangnya di sini sudah ada juga ya ini ya. Oh, ini udah modification-nya pattern. Iya. Tapi hasil atau finding dari itu sendiri ini yang kayak Oktadoni dan ini mengemukakan tentang hipertensi gitu ya? Iya. Jadi memang efektivitas dari riset-riset mereka yang menggunakan ini bahan-bahan herbal ini terhadap penurunan hipertensi itu. Menurut saya tinggal yang finding itu sama Ibu diekstrak lagi, dikuliti lagi lah ibaratnya, dia diambil lagi data-data, misalkan di dalam data extraction itu kan mostly yang bisa kita tampilkan itu dari mulai authors ya, kemudian country-nya, tahunnya, study desainnya apa, kemudian finding-nya apa kan gitu ya. Di sini udah ada semua kecuali finding-nya nih, finding-nya yang utamanya gitu Bu. Nah itu yang jadi finding utama Ibu di data extraction itu gitu. Jadi yang dibahasnya bukan trennya, tapi adalah finding dari setiap artikel itu. Jadi yang Ibu lakukan sekarang ini adalah tahap pra-literatur review. Jadi sudah dapatkan hasil klasterisasi gitu kan ya, kebanyakannya studinya melakukan tentang ini. Nah itu jadi dasar kita dan dimasukkan ke dalam background di introduction gitu. Nah untuk selanjutnya berarti yang masih perlu dilakukan adalah yaitu mengekstrak artikel-artikel yang didapatkan ini aja gitu. Terus nanti berarti tujuannya juga berbeda ya nanti ya. Iya, betul. Tujuannya akan berarti sangat berbeda ya ketika. Betul. Jadi kalau ini kan tujuannya untuk melihat pola ya. tren gitu, mapping. Ya, trennya, betul. Kalau literatur kan to investigate the evidence kan ya, to synthesize the evidence kan gitu ya, evidence tentang hipertensi Indonesia tentang implementation of herbal gitu ya. Indonesian herbal. Nah, among the hypertension gitu. Gitu Bu. Sama mungkin background-nya mesti sedikit dirubah ya, karena nggak apa-apa kayak paragraf 1 hypertension, tinggal ditambahkan epidemiologinya, trennya, prevalence-nya gitu. Kemudian nanti nah hanya tentang ini yang tentang scope tentang 454 artikel ini itu di paragraf berikutnya. Jadi jangan terlalu banyak membahas tentang pemetaan ini karena ini sudah jadi finding kan ya. Itu bisa dijadikan satu paragraf aja tentang nanti di paragraf ketiga atau keempat yang menunjukkan bahwa bagaimana studi-studi sebelumnya sudah melakukan gitu loh Bu. Jadi di bab 1 ini itu. Ya. Ini mau di introduction. Ini discussion ya. Discussion ini. Oke. Coba boleh lihat introduction. Introduction-nya. Ya. Introduction-nya. Ya, oke. Ini masih cerita Ya, tentang bisa. pengantar hypertension, faktor-faktor yang berhubungan. Nah, kalau dibuat dalam jurnal itu, pertama jangan terlalu banyak paragrafnya. Maksimum itu 4-5 paragraf sudah cukup, Bu. Jadi paragraf 1 epidemiologi, kedua itu nanti tentang dampak dari hipertensinya ya gitu ya. Ketiganya adalah itu tadi studi-studi sebelumnya tentang penggunaan herbal medicine pada hipertensi apa saja dan apa lag-nya, apa gap-nya gitu.
Nah, Oh iya. kemudian kita sampaikan bahwa memang sudah banyak gitu ya, misalkan melakukan ini, tapi fokusnya pada apa? Sehingga kenapa perlu dilakukan literatur review lagi? Misalnya, ibu mau fokus kepada traditional herbal medicine-nya pada pasien spesifiknya, misalkan itu boleh, atau nggak juga nggak apa-apa, tapi Saya spesifiknya kan yang di Indonesianya itu. Jadi orang yang di Indonesianya itu kebanyakan sudah menggunakan apa gitu. Ya berarti kan dari previous finding mengenai herbal medicine ini kan secara global Bu ya, secara global bagaimana penggunaan implementasi dan sebagainya. Nah, namun misalkan khusus di Indonesia dengan culture yang berbeda gitu, mungkin ada kemudian juga dari segi ras yang berbeda juga, yang spesifik bukan berbeda spesifik, sehingga apakah bagaimana implementasinya kan itu bisa jadi salah satu significant of study juga, karena pertama ibu sudah mendapatkan data tentang bibliometrik ini, tentang apa aja nih topik-topik yang dibahas terkait dengan ini kan ya, tentang herbal medicine ini. Yang kedua itu nanti data-data kayak tadi tuh tentang penggunaan complementary terapi dari berbagai itu secara global bagaimana. Nah, lalu nanti yang berikutnya untuk apa importantnya, apa signifikansinya di Indonesia, kenapa di Indonesia ini, artinya apakah memang Indonesian culture ini memiliki spesifik khususan khusus misalnya dari segi ras, dari segi budaya dan sebagainya, sehingga masih perlu dicari evidence-nya bagaimana tentang penggunaannya, begitu kan ya, atau apa enggak, terserah ibu gitu nanti. Gitu mungkin ya Bu ya, untuk yang berarti bisa di remake-nya ya. Iya, berarti di remake ya. Berarti lebih mengarah ke naratif review ya, Pak? Betul Bu, karena ini menurut saya ini hal yang bagus ya. Kalau nggak salah ini Ibu udah masukkan ke abstrak juga ya kemarin? Sudah. Saya sudah sempat baca biasanya. Jangan-jangan Pak Iqbal yang dapat review abstraknya. Iya, kalau saya nge-review. Ada beberapa Pak yang bibliometrik memang. Iya, betul. Ya, jadi minor revision masalahnya Ibu ini. Semangat Bu Popi, gimana Bu Popi? Iyalah, mudah-mudahan bisa ya. Ini kali pertama Bapak saya ini jadi masih meraba-raba. Kalau orang lain mah udah menemukan jalan terang. Untuk review maksudnya Bu Popi? Iya, betul. Iya. Saya baru sekarang mencoba membuat. Ya. Ibu nanti mungkin bisa lihat contoh Bu, contoh yang di jurnal JPMA ini yang jenis review. Seperti apa. Ikuti aja polanya kayak gitu Bu. Gitu ya. Ya. Itu berarti nanti kita kalaupun misalkan ini, maksud saya lebih fokus ke gambaran yang naratif reviewnya ya. Jadi saya mau membaca itu yang di JPMA itu kayak gimana polanya. Iya Bu, betul. Ibu bisa gunakan data yang udah ada, kan udah lumayan banyak referensi nih ya, dan itu tinggal di remake aja. Remake nih, ini masuk ke latar belakang, ini masuk ke sini ya. Kemudian untuk yang tabel tadi tinggal tambahkan, udah ada kan artikel-artikelnya yang dapat yang diekstrak lagi, tambahin data tentang finding-nya dan sebagainya. Jadi nggak mulai dari nol gitu ya. Ya. Sementara terima kasih, barangkali itu dulu. Soalnya masih ini mah belajar ini masih belajar disuapin. Mbak Popi ini sudah banyak ini bahannya ya, tinggal ini aja. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi sebentar sebelum Bu Puji ya? Atau Bu Puji sudah siap? Ada pertanyaan dari izin sebentar Bu Nosis. Mangga. Ada tamu sebentar. Mangga. Ya, sebentar. Silakan dilanjut aja dulu. Iya, ada Ibu Lutfatul Latifah ya? Apakah atau ibunya ingin nanti saja dijawabnya agar bisa fokus, masih menguji? Sehingga kita ke Bu Puji dulu. Gimana Bu Lutfatul Latifah? Dan Pak Iqbalnya juga. Boleh ke Bu Puji dulu ya. Iya. Baik, terima kasih. Saya izin. Silakan Bu Puji. Ya, Bu. Ya. Mangga Bu Puji. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikut adalah manuskrip kami. Jadi ini merupakan hasil dari studi translasi dan evaluasi dari content validity, salah satu instrumen yang sudah banyak digunakan di berbagai negara, yaitu Jefferson Empathy Scale.
Jadi memang ini kebetulan belum pernah di-translate di Indonesia, khususnya di kalangan nursing students begitu. Iya. Jadi gimana Bu, saya Kalau ini kita ditampilkan lihat aja? tadi di dalam ini yang pertama jenis artikelnya sudah ketangkep Bu, apa jenis artikelnya? Oh di Tadi JPMA ya? tanya JPMA, tadi tanya Pak Hidayat masuk ke yang structure ya, yang ke original research. Original research ya, original artikel atau research artikel nanti silakan dicek ya Bu ya. Karena Ya. original research tampaknya itu di sini kalau dari penjelasannya itu ke Terputus-putus Bu. putus-putus ya. Di saya jelas, Bu. Oh, Surat persis. Iya. Perbedaan antara original artikel dan research artikel ya, kalau kita lihat ada ya di apa namanya di author guideline dan yang original artikel itu lebih ke kelompok randomized control trial dan trial ya, gitu. Yeah. Jadi tampaknya bisa research artikel juga. Nanti kita bisa lihat lagi ya Bu ya. Ya, baik. Ya silakan Bu. Ya lanjutkan Bu. Ini saya bacakan apa bagaimana maksudnya Bu? Ya kita lihat dulu. Kita lihat sama-sama mungkin ya, Bu Maria, Pak Titis, dan Bu Nita. Ini kalau kita lihat, kalau dia research artikel, berarti tadi dia harus yang pertama abstraknya ya Bu ya. Abstraknya itu maksimal adalah 250 dengan structured ya. Dan dia structured. Kalau structured berarti ini kan belum, ini masih unstructured ya Bu ya? Ya betul, ini masih memang draft yang saya buat. Ya, mungkin ya kita mungkin menajamkan itu dulu sehingga nanti pada saat persiapan kan kita masih ada waktu nih sebelum di submit full text-nya dan nanti juga akan diberikan masukan lagi ya Bu ya. Di antaranya ini, tapi di sini sudah ada sih sebetulnya Ibu ya, background .2 gitu ya, udah ada ya, tinggal di enter ya. Yang ini ya Bu, background, method. Ya. Iya, ya background-nya mungkin, iya, tinggal di enter ya Bu ya. Baik. Ya, lalu keyword-nya harus master, apakah sudah Bu? Sudah dicek di master Bu? Belum. Iya, nah itu juga mungkin ya. Baik. Sebetulnya template-nya sudah ada ya untuk JPMA itu, jadi tinggal dimasukkan Bu. Ya, siap Bu. Memang belum sempat belum karena dimasukkan ya. Ini masih mentah yang saya buat, masih draft. Iya. Bagus Bu Puji, sudah sampai ke sini. Iya. Paling kalau saya mungkin baca sekilas Bu, diantaranya saya pernah, mungkin ini kita juga wahana kita saling bersharing ya. Saya pernah masukkan psychometric properties dan publish. Ini diantaranya ditanya ketika proses apa namanya, ini kan forward translation dan backward translation itu kan sebetulnya ada protokol yang harus kita ikuti ya Bu Puji. Jadi misalnya WHO protokol seperti itu yang sering umum kita sering temukan di publikasi itu mengacu pada WHO, dan mungkin Ibu bisa refer lagi sebetulnya waktu itu Ibu menggunakan protokol dari mana gitu untuk backward dan forward translation-nya. Lalu kalau ini kemudian sudah dites untuk, ini kan ada content validity ya, ada expert gitu ya. Nah ini kalau tentu saja nggak di abstrak mungkin ya, di expert ini sebetulnya dia memberikan rekomendasi apa hasilnya dari diskusi expertnya Bu, gitu ya. Nanti di hasil mungkin ya, karena namanya abstrak kan kita, ini kayaknya Ibu lebih ke ini kan hasil uji statistik dengan kapanya yang banyak Ibu tampilkan di sini ya. Dan ini pada berapa ini Bu? Kalau yang SCVI-nya dan uji kapanya ini pada berapa responden? Tampaknya belum ada ya? Ini kebetulan kalau untuk content validity memang dilakukan oleh expert, ada 10 expert yang sudah melakukan review untuk instrumen yang sudah ditranslate. Oh iya, pakai agreement juga. Kemudian kalau untuk kapanya itu masih diuji dari para expert atau ke responden? Kapanya masih dari expert, karena memang fokusnya masih di content validity, bukan construct validity. Oh, oke.
Ya. Jadi ini ke content validity, jadi yang mereview memang expert secara kualitatif, nanti secara kuantitatifnya dihitung lewat CPI dan kapanya. Tapi masih dari hasil rating dari 10 expert ini gitu ya? Betul, ya. 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 Ada lagi mungkin masukan dari Bu Maria, Pak Titis? Mungkin Jadi, pengen lihat detail di bawahnya, Bu. Oke, boleh. Di skripnya. Ya, ini udah ada introduction ya Bu ya? Good. Ini kurang lebihnya secara umum Ya. tentang pentingnya translasi, di mana Ya. penelitian ini sudah banyak dilakukan across the countries, begitu. Ya. Referensinya paling citasinya ya Bu, kita pakai ke Vancouver ya untuk JPMA. Oh, baik. Ya. Kalau ini belum Vancouver berarti ya Bu? Ya, Ibu masih pakai APA tampaknya. Oke, baik. Ya. Vancouver kalau nggak salah pakai angka di Iya. teksnya. Ya, baik. Ini di background juga gambaran sedikit tentang Jefferson Scale of Empathy-nya. Kemudian beberapa validasi yang telah dilakukan, dan ini gambaran di Indonesia terkait pentingnya dilakukan empathy measurement for nursing students. Lanjut Bu, boleh. Dan ini metodenya. Jadi memang based on ini combine Bu, pakai WHO dan dari SOSA androgynous rate. Jadi saya coba mix begitu untuk metode translation-nya. Nah, ini di metode ini saya jelaskan step by step. Jadi first step forward translation berupa apa, kemudian terus sampai ada 6 steps actually. Ini third step, fourth step, terus sampai selesai, dan terakhir adalah content validity. Jadi sesudah proses translasi selesai dilakukan content validity. Content validity pun ini saya jabarkan, saya tuliskan step-stepnya apa saja begitu, dari mulai menyiapkan kontennya, kemudian merekrut expertnya terdiri dari siapa saja di sini. Saya tuliskan termasuk dari Indonesian National Nurses Associations dan INEC. Kemudian baru ya ini proses bagaimana konten validity dari expert itu berjalan sampai akhirnya sesudah terkumpul dari 10 expert dilakukan penghitungan CPI dan kapanya. Seperti itu di metode. Kemudian di result ya ini berupa hasil dari penghitungan CPI dan kapanya. Ini saya cantumkan di tabel, cuma saya sepertinya tabelnya nggak tahu nih, saya masih belum benar karena saya ambil berupa gambar dari mentahan di Excel. Baiknya begini ya Bu. Dibuat di PowerPoint. Gimana Pak Titis suaranya? Kalau kalau table mending di develop pakai Word aja biasa. Karena kan ini bentuknya table, bukan figure atau picture. Kalau picture baru yang kita pakai yang PowerPoint. Kalau table mah table saja gitu. Seperti biasa, manual. Di Microsoft Word aja ya Pak? Ya, cuman dilihat di panduan. Biasanya saya belum mengecek di JPMA apakah ada ketentuan khusus untuk tabeling seperti apa. Sedikit Bu tadi di bagian metode gitu ya, yang kadang suka terlewatkan dalam proses translasi itu. Mungkin penting juga menyebutkan berapa translator. Apakah sudah ditulis Pak kebetulan atau berapa begitu. Nah, terus kalau lebih dari satu penerjemah kan ada kemungkinan untuk misalkan perbedaan, apakah wordingnya, apakah apa. Nah, itu bagaimana si autor mengatasi perbedaan hasil translasi tadi gitu, sebelum sampai ke yang analisis statistiknya itu gitu. Mungkin itu secara shortly di describe lah gitu di metodologinya. Ya. Baik, terima kasih masukannya Pak. Sepertinya poin tersebut sudah saya tuliskan juga Pak di metode. Jadi memang sesudah melalui forward itu dilakukan oleh 2 word translations kebetulan dari lembaga bahasa di UI. Jadi memang ada 2. Dan itu tidak istilahnya blended ya. Nah, sesudah itu nanti ada proses cross check ditelaah lagi oleh expert baik language maupun di nursing field-nya, baru di backward dari native speaker. Saya kebetulan ambil dari Australia,
2 native speaker, lalu kemudian ada lagi telaah kembali sampai akhirnya final instrumen. Ya, mungkin ya karena sekilas gitu membacanya ya. Jangan lupa saja itu proses itu dicantumkan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Jadi ini salah satu hasil yang saya tampilkan karena memang ini salah satu poin yang penting untuk dilihat dalam penghitungan CPI berupa average dan universal agreement-nya. Kemudian satu hal lagi yang juga penting untuk melihat degree agreement beyond chance-nya adalah kappa. Ini juga saya tampilkan hasilnya. Jadi final result dari content validity ini saya tampilkan seperti ini. Jadi tiap item di dalam instrumen itu ada 20 item dan masing-masing item sudah dihitung CPI dan kapanya sampai interpretasinya bahwa semuanya tervalidasi. Cuma memang saya ada kesulitan atau mungkin masih miskin di discussion dalam hal ini. Jadi sempat mentok apalagi ya yang mau dibahas di discussion gitu, dari aspek mananya gitu pada penelitian yang pada studi yang sifatnya translasi seperti ini. Gitu. Ya, saya juga baru akan sedikit komen tadi Bu sebetulnya, karena tentunya kita harus memberikan edit value ya untuk international reader gitu kan. Nah ini kan ke Indonesia gitu ya. Nah tentunya kita harus bawa paper kita ini juga edit value buat international reader, terutama mungkin hasil nilai kapanya ya yang bisa diperbandingkan dengan studi translasi yang lain ke bahasa yang lain. Mungkin kalau ada yang Pakistan mungkin lebih baik juga mungkin ya, karena ini adalah Pakistan Medical Association gitu ya. Jadi untuk mungkin gitu ya, atau yang serupa setidaknya kalau nggak sama persis Jefferson mungkin ya pasti ya bisa ya kalau kita berbicara discussion ya. Kalau pembandingnya adalah sama-sama misalnya content validity gitu ya. Kalau satu instrumen yang sama lagi jauh lebih bagus sebenarnya ya. Mungkin Bu Maria dan Bu Nita ada ide untuk membawa discussion-nya biar lebih international reader friendly dan juga edit value mungkin. Ya, kalau kebetulan saya belum pernah ya membuat seperti ini ya. Tidak seperti Bu Nursis pernah yang tadi translation kemudian adaptasi bahasa kayak gitu ya. Cuman prosesnya betul tadi memang harus dijelaskan ya. Tadi pakai metode apa betul ya. Kemudian, nah kalau saya caranya karena saya juga kalau menulis sesuatu itu suka kebingungan gitu di part ini seperti apa gitu tampilannya gitu. Sama ini juga Bu. Misal untuk misalnya table kan ini juga kalau saya biasanya atau misalnya ini jenis risetnya atau jenis penelitiannya apa gitu ya. Saya biasanya mau submit ke mana, kemudian saya cari yang sejenis gitu. Misalnya ini di JPMA gitu ya, tipikal yang mirip dengan penelitian kita tuh seperti apa, kemudian kita download dan kita pelajari gitu. Nah sama ini juga untuk di part discussion gitu ya. Di JPMA sudah ada belum gitu ininya penelitian seperti ini. Kemudian bagaimana cara orang untuk membuat discussion-nya gitu. Kalau misalnya kurang, tidak ada, itu tadi bisa di-compare, bisa dicari di penelitian di jurnal lain seperti itu. Itu mah ya tips saja gitu ya untuk memudahkan yang ada di discussion itu. Karena terus terang aja betul ada mahasiswa saya juga yang research and development seperti ini ya. Itu justru ya itu di discussion-nya itu benar-benar kebingungan, apalagi waktu itu penelitiannya itu baru pertama kali gitu mungkin di dunia gitu karena itu spesifik di Indonesia dan instrumennya di Indonesia gitu ya. Itu susah sekali untuk discussion-nya gitu. Jadi ya akhirnya modif ya di ekstrak gitu ya dan disesuaikan dengan kondisi instrumennya, akhirnya ya jadilah discussion tersebut gitu. Yang penting ada gitu dan tidak menyalahi. Mungkin itu saja Bu. Dan kalau tidak salah ini untuk JPMA itu kan word-nya 3.000 kalau tidak salah ya. Baik. Jadi nanti dicek lagi untuk abstrak 250 untuk secara keseluruhan
3.000, kemudian jumlah tabelnya 3 kalau tidak salah ya untuk research artikel. Tidak 3 salah. itu minimal ya Bu atau gimana Bu? 3 tabel itu minimal atau Maksimal biasanya. maksimal ya? Iya, maksimal. Boleh sampai 5 Bu kalau nggak salah. Boleh sampai 5. Ya. Di tabelnya tadi Pak yang dijelaskan Pak ini, dicek lagi aja ya. Saya ingat Siap ya, Bu. Tiga tabel. 3 tabel ya. 3 tabel maksimal. Number of Ya. table kalau Bukan 5 ya? 3. 3. Ini kemungkinan original atau research Iya. artikel ya. 3. Kalau dari saya mungkin Benar, tadi masukan dari Bu Maria dan Pak Titis, saya juga sama-sama belajar ya, Bu. Belum pernah publish untuk instrumen ya. Tapi kalau melihat alur discussion itu tentu tidak akan jauh dari basis dari teoretikalnya ya, base-nya gitu. Jadi ketika kita menyampaikan hasil uji validitas, walaupun ini secara konten, tentu nanti kita kembalikan lagi sama teori dasarnya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya nanti secara konten akan muncul misalnya subdimensi yang akan kita lihat gitu ya, yang mungkin ada tambahan yang merupakan tambahan dari secara teori. Nah, itu nanti kita bisa munculkan begitu. Kemudian kalau misalnya ada instrumen yang mirip begitu, yang sekilas hampir mirip ya, walaupun misalnya subjeknya berbeda, itu nanti kita bisa sampaikan. Jadi dalam alur discussion ini biasanya selalu dikomparkan dengan teori yang mendasari, kemudian kita bandingkan juga dengan hasil penelitian, sama-sama instrumen gitu ya. Mungkin itu kalau dari saya. Kemudian tadi sekalian lihat referensinya Bu, boleh sebentar? Ini referensinya. Referensinya ya. Ada berapa ini kira-kira Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 ya kalau tidak salah. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Bu. Masih kurang ya? Jadi masih kurang. Ya. Karena pakai Vancouver itu disesuaikan dengan urutan ya, apa yang kita citasi. Kalau ini kan pakai abjad jadinya ya, dari A sampai Z begitu ya. Jadi nanti kita bisa lihat gitu satu persatu, kalau misalnya nanti ada yang kurang kita bisa masukkan. Jadi kelihatan 25-nya gitu Bu. Tinggal sedikit lagi ya, tapi memang harus dicek ulang gitu ya, terutama juga referensi tahunnya ya. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nita. Sama-sama. Wah, makin siap nih Bu Puji ya. Bu Selamat Narsis, Bu mungkin Puji. izin. Tambahan Pak Iqbal enggak? Ya, tadi pertama buat yang Bu Lutfatul ya, mangga Bu, itu nanti menurut saya sih bisa sebaiknya diekspansi ya, desainnya menjadi yang jenis regresi logistik. Kemudian kalau yang Bu Puji itu tadi terlampir saya kirimkan artikel saya yang tentang validasi instrumen, ada 2 yang sudah publish, maka bisa dilihat mungkin pola seperti apa. Di situ saya menggunakan CFA confirmatory factor analysis. Tapi kalaupun Ibu tidak pakai CFA, bisa juga. Ada lagi satu paper saya yang sekarang under review dan persis mirip nampaknya seperti yang punya Bu Puji. Itu tentang apa? Validasi juga ya. Jadi tentang proses translasi dan back translation-nya. Saya share sebentar. Ya, terima kasih banyak Pak Iqbal. Ya, sama-sama. Jadi bisa juga di discussion kita discuss juga dari pemilihan analisisnya ya Pak Iqbal, di mana Bu Puji berfokus pada menggunakan CVI gitu ya, dan tidak melihat faktor analisis, sedangkan misalnya pada studi yang lain misalnya gitu ya. Ya Bu Puji. Bentar, ini di chat box ya Bu Puji kalau contoh dari Pak Iqbal. Ya. Oh, baik, nanti dicek. Iya. Terima kasih banyak Cukup, masukannya. ya. Sama-sama Ya. Bu. Sukses Ya. Bu. Amin, ini sama-sama Bu Puji, mungkin ini saya juga. Oh ya, silakan Pak Iqbal. Nah, ini adalah yang sekarang
masih under review ya, itu di submit ke jurnal ke Helion kok ini, tentang reliability and validity study of the Indonesian smartphone application based addiction scale atau SABAS among college student. Ini saya bersama rekan-rekan di UNER dan juga di Taiwan dan di UK. Ini persis prosesnya nanti di sini seperti yang Ibu tadi ya, ada proses transaksi, kita menggunakan modelnya yang dari WHO juga kalau nggak salah ya. Kemudian di sini kita jelaskan, nanti mungkin saya fokus ke discussion ya. Jadi di sini dijelaskan prosedurnya Bu. Tadi Ibu saya nggak lupa, nanti ada nggak ya? Mungkin ini udah berdasarkan hasil review, jadi sudah dikembalikan ke kami dari reviewer. Ini udah kita revisi berdasarkan masukan dari reviewer. Jadi prosedur itu dijelaskan betul dari mulai step by step-nya, gitu ya. Kemudian kita menggunakan di sini 2 translator. Jadi 2 translator itu, satu itu translatornya memang ahli di bidang bahasa, satu lagi adalah dia yang ahli kontennya. Jadi dia memiliki yang satu dia memang ahli bahasa tapi bukan orang menguasai konten gitu ya. Satu lagi yang dia bidang sebidang namun memiliki kemampuan bahasa yang baik juga gitu ya. Jadi memang satu profesional, satu non profesional. Nah, duanya lalu ketika itu kita bandingkan, dilakukan diskusi. Jadi apa perbedaan hasil 2 itu? Lalu kita diskusikan mana disepakati gitu ya. Kemudian di tabel ini dimasukkan tentang prosesnya, bagaimana proses translasinya, yang translator 1 bagaimana, translator 2 seperti apa gitu ya, dan seterusnya gitu. Kemudian proses back translation-nya juga seperti apa, dijelaskan juga tabel. Kemudian di sini ada community consolidation. Nah, community consolidation adalah setelah kita konsolidasi bagaimana kesepakatannya gitu ya. Lalu ada pilot test dan confirming Indonesian SABAS-nya seperti apa. Lalu data analisisnya di sini, mangga Ibu bisa menggunakan macam-macam ya. Untuk data analis bisa menggunakan CFA atau bisa menggunakan yang lain. Tadi Ibu menggunakan apa tadi Bu ya? Kebetulan di manuskrip saya ini masih dalam tahap konten validity saja Pak, jadi belum masuk ke kontrak validity. Nanti kontrak saya rencananya manuskrip yang terpisah Pak Iqbal. Oh ya. Saran saya mungkin bisa langsung aja Bu menggunakan yang confirmatory factor analysis ya, CFA. Itu nanti itu peluang buat bisa diterima besar itu. Saya 2 kali kemarin itu pakai itu, alhamdulillah lolos ya, yang 1 Q1 bahkan. Itu nah tetap ada data karakteristiknya ya gini. Kemudian ini hasil dari CFA-nya. Nah, kita fokus nanti di pembahasan Bu ya. Nah, discussion. Nah, discussion ini paragraf pertama ini membahas tentang important of ininya gitu ya. Kenapa perbedaan culture ini jadi penting, bisa dipertimbangkan, sehingga alasan kenapa kita melakukan transaksi ini seberapa penting gitu ya. Nah, kemudian bagaimana the present study is the first conducted in Indonesia gitu kan. Itu jadi nilai pentingnya yang bisa menambah nilai menambah value dari studi ini apa gitu. Contoh misalkan apakah the first study conducted in Indonesia, sehingga itu bisa menjadi bahan rujukan ketika ada yang menggunakannya kan gitu ya. Kemudian prosesnya juga ini melibatkan internasional gitu. Kemudian apa dampak dari penggunaan secara international standardized itu gitu, secara culture dan sebagainya gitu. Nah, kemudian nanti di sini kita bahas juga setiap item. Jadi kalau dengan CFA kita bisa menentukan nanti mana yang valid dan tidak valid. Kemudian nanti juga bisa dilihat subdimensinya gitu Bu. Dari dimensi apa ada subdimensinya lagi itu. Nah, kemudian itu yang dibahasnya. Misalkan ada yang tidak seperti di sini, ini review dari salah satu komen dari salah satu kolega saya. I would add a paragraph to mention about the unidimensional structure finding of the SABAS and compare with the prior study. Jadi kita compare kepada studi sebelumnya yang melakukan hal yang serupa gitu ya. Jadi apa perbedaannya gitu. Kemudian ya seperti itu nanti intinya di dalam jenis studi yang tentang uji validitas ini, pertama analisisnya mesti lebih advance Bu. Kalau analisisnya hanya dengan Pearson saja gitu ya, kemudian hanya dapat Chrome alpha, itu low probability buat bisa publish-nya gitu ya.
apalagi sampelnya misalkan kurang dari 200 ya. Nah, kita caranya itu analisisnya di expand. Kemudian yang berikutnya apa important point-nya? Misalkan tadi ya, ini apakah jadi first study yang dilakukan Transtech Indonesia, sehingga kan itu bisa menjadi referensi untuk digunakan pada peneliti-peneliti selanjutnya gitu kan ya. Gitu. Gitu Bu. Itu mungkin apa yang Baik, saya Bu, bahas gitu. mohon izin bertanya sedikit. Jadi Ya. begini Pak, manuskrip saya ini kan hanya membahas hasil dari translasi dan evaluasi konten validity. Sementara untuk CFE sendiri, bagian dari uji kontrak itu nanti saya buat manuskrip saya sendiri. Jadi kalau menurut saran Pak Iqbal, apakah tidak apa-apa atau digabungkan saja supaya menjadi manuskrip yang lebih lengkap begitu Pak? Karena memang CFE-nya masih proses, jadi sudah translasi, konten validity selesai, saya buat manuskrip. Sementara untuk CFE-nya masih dalam proses begitu. Bisa saja sih Bu, kayak gitu ya. Bisa jadi dua ya. Ya boleh aja. Kalau saya sendiri sih mendingan dijadikan satu ya, jadikan satu supaya lebih kuat, lebih powerful gitu ya. Tapi kalau Ibu ingin punya jadi dua, boleh saja. Jadi step by step, jadi translasinya saja begitu kan ya. Nanti untuk konstruk validity-nya di tahap berikutnya ya. Gitu. Betul. Ya, bisa aja Bu. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Iqbal. Yap, sama-sama Ibu. Kalau etikanya 1 atau 2 Bu? Ini mungkin untuk menghindari salami slices itu ya Pak Iqbal. Kita harus hati-hati juga. Halo. 1 ya Bu? Kalau yang uji kontrak tersendiri ada etiknya karena memang menggunakan mahasiswa, jadi ada beberapa institusi di Jakarta. Tapi kalau untuk konten karena expert review tidak menggunakan etik tersendiri Bu, hanya ya menggunakan izin dari reviewernya saja. Ya sebenarnya kalau tidak menggunakan, tapi kan ibu berarti nggak di proses translasi ini tidak ini ya, tidak sampai enroll partisipan berarti Bu ya? Enggak, karena baru proses translasi dan konten validity. Yang enroll partisipan itu yang di construct validity yang nanti dilakukan melalui confirmatory analysis. Ya, nah itu dia. Tapi saya rasa di JPME masih bisa mungkin ya, bisa hanya proses itu saja ya. Nanti coba bisa lihat lagi Bu ya, di explore lagi di JPMA ini, contoh-contoh yang tentang instrumen itu dia sampai apa. Kalau misalkan rata-rata dia sampai mengenroll partisipan, mesti sampai construct validity, saran saya jadikan 1. Tapi kalau misalkan ada gitu ya, yang baru tahap benar-benar pilot kan ya, baru proses translasi aja, enggak bisa jadikan 2 ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Nur. Sama-sama Bu Puji. Jadi banyak pertimbangan ya nanti, termasuk mungkin karena memang kalau dari research dan original artikel tampaknya dia rigid untuk meminta ethical IRB-nya ya gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang lain. Dan tidak boleh etik yang sama ya Bu. Etiknya kalau itu harus berbeda ya Bu. 2 manuskrip itu harus berbeda etik atau bisa sama? Sejauh semuanya dimention di dalam itu Bu, sebetulnya boleh. Saya sendiri memiliki pengalaman itu. Gitu. Ya, siap. Terima kasih Bu. Jadi Bu, yang tidak boleh itu yang disebut salami slice itu kan kalau kita variabelnya sama ya. Respondennya sama, variabelnya sama semua gitu ya. Tapi analisisnya mungkin yang ini. Nah, kalau saran saya mungkin kalaupun nanti misalkan etiknya sama, tapi lebih bagus lagi ada kohort yang berbeda gitu ya, kohort 1 gitu, kemudian kohort 2 gitu, responden berbeda. Kalau respondennya sama, variabelnya itu tidak boleh sama gitu Bu ya. Jadi variabel yang menjadi main outcome itu mesti berbeda. Jadi jangan sampai hanya sama itu juga tapi analisisnya dibedakan gitu ya. Ya. Siap Bapak, terima kasih. Semangat Bu Puji. Kita sama-sama struggle sebetulnya. Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu
semuanya yang lain jangan ragu-ragu untuk mendiskusikan sama-sama, kita sama-sama struggle sebetulnya. Jadi sekecil apapun kegundahan bisa kita diskusikan Bapak Ibu, ataupun yang sudah siap draft manuskripnya juga boleh di-share seperti Bu Puji maupun Bu Popi tadi, ataupun ada pertanyaan silakan. Untuk Bu Lutfatul Latifah sudah cukup jelas ya Bu, suggestion dari Pak Iqbal untuk menambahkan regresi ya. Yang lain barangkali ada yang mau sharing juga? Silakan, kita masih ada waktu. Ada Bapak Ibu yang ingin sharing sekali lagi? Kalau kita lihat tadi mungkin penjelasan dari Pak Iqbal agak terburu-buru ya Bapak Ibu. Sedikit mungkin sambil Bapak Ibu kalau ingin ada yang menanyakan lagi, sedang dipersiapkan. Tadi mungkin dari Pak Iqbal ya, ingin saya sharekan lagi. Yang bagian terakhir karena agak waktunya tadi terbatas ya. Yang ini mungkin ya. Ini yang dimaksud ini adalah apabila kita sudah menyiapkan artikel dan kita tahu study desainnya seperti apa, maka kita mengecek review tadi yang juga disampaikan oleh Pak Iqbal pada materi dengan checklist yang dianjurkan oleh JPMA ya Bapak Ibu. Nah di sini seperti mungkin tadi Bu Popi kalau mau naratif review, mana review? Yang Prisma ya Bu, yang di. Iya. Gimana? Atau ya bisa menggunakan Prisma saja ya Bu ya. Nah nanti seperti Bu Puji itu tadi bisa coba menggunakan yang GRRAS. Apa itu Bu? Nanti bisa cari di Ekuator ya Bu. Untuk checklistnya, untuk melihat struktur dari cara kita menulisnya tadi. Saya contohkan mungkin ya. Ya boleh Bu, kayaknya ya. belum pernah. Jadi ini kan ini checklistnya ya Bu ya. Dan ada di website mana gitu ya. Nanti kan dilihat lagi ya, silakan di PowerPoint-nya Pak Hidayat ya. Jadi kalau misalnya contoh nanti kita lihat di Ekuator ya, kita coba lihat. Atau langsung ke Consort seperti ini juga boleh. Ini juga sih mereka sudah cantumkan websitenya, kita bisa lihat. Atau kalau saya dan teman-teman juga biasanya menggunakan Ekuator ya untuk melihat. Bentar. Di Ekuator ini nanti ada beberapa reporting guideline for main study types gitu ya. Jadi jenis-jenis main study dengan desain yang berbeda-beda, maka ada checklist yang bisa. Ya. Kalian share screen Bu Nursisnya? Ini sudah belum? Belum. Oh belum ya, sorry. Kenapa ya? Ini dia. Kirain udah muncul, mohon maaf. Sudah ya sekarang ya? Ya misalnya seperti ini ya. Tadi kan kalau misalnya observational studies, mungkin tadi Bu Lutfatul Latifah ya. Bisa pakai strobe, dan kemudian bisa diklik di sini oleh kita, kemudian kita bisa lihat, masih ngikutin ya? Masih bisa di ini ya? Masih Bu, masih. Ya. Nah nanti kan di sini, kita nanti bisa cek apakah title kita menurut checklist ini kan mengindikasikan study design gitu ya. Biasanya, nah ini kalau menurut
checklist ini kan, dan kita coba mengikuti kan ya. Jadi kalau misalnya observational studies dengan contohnya misalnya cross sectional studies gitu ya. Nah, itu kita bisa tuliskan juga study design di abstrak. Di title. Jadi di title itu sangat direkomendasikan juga untuk dituliskan desainnya. Jadi katakanlah cross sectional study gitu. Kemudian provide juga abstract informative and balance summary ya untuk abstraknya. Kemudian introduction-nya seperti apa, metodenya gitu ya. Jadi study design elemen-elemen tadi subheading yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Hidayat ya. Kemudian describe setting udah belum, location-nya, relevant dates-nya gitu ya, waktu pengumpulan datanya dan seterusnya itu juga dicantumkan. Kemudian partisipan nih, kalau misalnya dia cohort study, case control, cross sectional, apa saja yang perlu kita masukkan. Jadi ini semua jadi checklist, jadi pemandu kita apakah paper kita udah siap gitu. Kalau ada yang kurang, kita bisa tambah-tambahkan. Karena memang ini menjadi rujukan. Begitu maksudnya, Bu Puji dan Bapak Ibu semuanya. Contohnya? Bu Nur, maaf. Jadi kalau saya jenis penelitian tadi validasi instrumen, masuk kategori yang mana ya, Bu? Ya, nanti kita coba cari sebentar. Dari ekuator lagi ya, kalau gitu. Atau tadi ngikuti website yang tadi dianjurkan oleh ini ya, tadi ya? oleh JPMA ya, seperti GRRAS ya. Saya juga belum pernah pakai itu yang itu. Nanti coba perlu dilihat ya Bu ya, bagaimana panduannya gitu di situ. Jadi dia akan sangat membantu kita sesuai dengan desain penelitiannya kan, ya atau jenis studinya gitu ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu? Ada yang mau share lagi Bapak Ibu? Draftnya maupun masih setengah, baru 3/4, ataupun udah hampir, nggak apa-apa. Silakan, boleh di-share. Ibu Via, Ibu Sri Wulan mungkin, atau Pak Gola mungkin, Pak, tadi ada Pak siapa tadi? Pak Sukarni mungkin? Sudah ada Pak ininya? Draftnya Pak? Mau di-share? Jadi kayak peer review lagi. Bu Ari Nur mungkin juga, atau Pak Rizky mungkin, Pak Rizky. Bu Salami juga dari Unisa, mungkin ada Bu yang mau di-sharekan. Bu Emma, Arum, Bu Sukmawati mungkin juga Bu. Bu Sukma, Bade Bu, draftnya Bu. Saya boleh, Bu. Boleh Pak Sukarni, silakan Pak Sukarni. Semangat Pak Cuma Sukarni. masih banyak error-errornya, Bu, ya. Mohon bimbingannya. Pak Iqbal. Kalau kata bahasa Pak Sunda Iqbal mah percanten Kak Pak Sukarni. Udah sering publish. Enggak Pak Enggak, Sukarni. Bu. Saya coba, Bu, ya. Mohon Ya. bimbingannya, Bu. Sama-sama Pak, belajar Pak. Saya juga Pak, deg-degan Pak. Nah, ini Bu. Bisa dibesarin lagi dikit Pak. Aduh, ini udah makin tua matanya nih Pak. Ya. The effect of local exploration on infection in diabetic bone patient ya. Wah, ini dari struktur ininya sudah ada teman farmasi juga nih ya Pak ya. Oke. Ya, kolaborasi Bu. Diabetic one. Pak Titis, halo monitor. Ini Pak Titis banget nih penelitiannya. Wah. Ya, kita sama-sama ya. Coba kita lihat dulu sebentar, Pak. Ini berarti ini original ini apa ini Pak ininya? Metodenya apa? Original research. Original research. Ada intervensi, Pak? Ya, intervensi Bu. Jadi
Ini sebenarnya untuk eksplorasi. Jadi mengisisi lukanya itu kita evaluasi dari perkembangan luka dengan suhu kulitnya, Bu, dengan menggunakan alat itu clear one. Jadi before and after ya Pak ya? Ya, before after. Ada kelompok kontrol nggak Pak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, nggak pakai kontrol. Susah cari pasien. Ya. Ya, akan lebih baik dimention juga ya Pak. Berarti ini kuasi eksperimental ya Pak? Ya, betul. Without control ya? One Itu group design. One One group group design. design. Sebelum sampel mungkin ya, kan biasanya desain dulu gitu ya, baru kemudian sampel ya. Oh, desain, Bu. Desain dulu dari methods ya. Saya Bu, ya, sebentar. Tapi sudah structured ini ya Pak. Pak Sukarni, Ya, punten. Pak. Ya, mungkin ini kalau di objektif Pak. Jadi kalau AIMS itu pasti dia kata kerjanya pasti nggak jauh dari to identify, to explore gitu ya, Oh, gitu ya. atau to compare atau apa ya. Kalau prevent the spread of infection itu kan manfaatnya mungkin nanti ya, outcome-nya ya. Tapi kalau Oh, iya, sebenarnya iya. kita mau melihat efeknya gitu kan ya, efek Iya. dari intervensi ini. Jadi mungkin kalau misalnya nggak ada kontrol berarti to analyze apa bahasa verbnya itu ya, saya lupa. Investigate ya. Differences ya, differences Ya, sebenarnya apa? the difference. Before and after exploration ini ya. Before and after eksplorasi ini tuh alatnya tadi apa gitu namanya ya, intervensinya ya. The effectiveness ya, berarti to identify the effectiveness of intervensinya tadi apa on infection rate atau apa Pak? Atau mungkin spesifik infection maksudnya apa? Apakah infected intervensinya mungkin perlu dimention dulu Pak Sukarni dalam bahasa apa? Intervensi namanya apa? Oh, exploration ya? Jadi insisi gitu bahasanya. Oh, insisi. Oke. Jadi intervensinya insisi. Jadi kan luka pertama kali datang dengan status infeksi itu ya lokal lukanya, kemudian diisisi untuk mengeluarkan cairan eksudat gitu ya. Setelah itu dilihat perkembangan lukanya itu selama 2 minggu sama dengan suhu di lukanya itu yang kita pakai alat. Oke. Berarti hanya pada pasien diabetes saja Pak ya? Khusus pasien diabetes. Ya mungkin kayak observing sign of inflammation itu nanti di bagian metode kali Pak ya. Kalau di objektif cukup aja itu. Aims to identify the effectiveness of intervensi tadi on infection in diabetic 1 patient dah gitu aja. Kemudian pertama dijelaskan dulu Pak ya, desainnya apa ya? Desainnya apa? Berarti ini kuasi ya. Misalkan the study use kuasi eksperimen. Ya. Misalkan langsung one group design without control. Ya bisa juga kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen one group kuasi eksperimen atau apa saja. One group design without control. One group design kuasi eksperimen use in this study among berapa responden gitu ya. Oke. Siap. Nambahin sedikit mungkin Pak Iqbal. Enggak. Siap, Pak. Tadi Pak Karni ya di awal kan di yang introduction ya Bapak insisi ini, jadi mungkin antara eksplorasi dan insisi di fixan saja gitu. Pak Karni mau pakai istilah yang mana? Ada dua tapi sama gitu. Mungkin untuk ngirit kata juga. Termasuk di dalamnya ini kan ada exploration is type of wound management given to people with inflammation sign gitu ya. Nah ini juga kalau baca ini gitu, inflammation sign itu kan hal yang normal gitu Pak Sukarni kalau dalam wound healing begitu ya.
Kan tahap awal healing proses itu inflammation justru. Nah, maksudnya apakah infeksi gitu ya? Kalau memang infection science mungkin akan make sense gitu karena ini ada infeksi gitu, makanya diinsisi. Gitu. Tapi kalau hanya tanda inflamasi gitu ya, bukannya inflamasi itu normal ya tahap awal penyembuhan luka. Yang pertama. Kemudian yang berikutnya tadi udah. Nah, ini untuk yang objektif gitu. Karena kan yang diukur itu suhu sama Bethesda Johnson ya. Kalau Bethesda Johnson kan lebih pada level ya, grading. Luka kan masalah ya. Apa Pak yang diukur di Bethesda Johnson itu? Ya. Maksudnya pengen punya kembangnya, Pak. Ya? Ya. Luka di Pak Karni, mohon maaf agak putus-putus. Mungkin bisa ditutup dulu kameranya barangkali. Bu, bentar Bu ya. Sinyalnya. Iya, putus-putus. Ya kalau misalkan bisa. Oke, Bu. Sebentar Pak Titis. Oke, Bu. Suara saya jelas, Bu? Jelas. Bapak juga bisa dengar suara kita jelas ya? Ah, iya. Ya, oke. Silakan Pak Titis. Ya, karena kalau ditulis kan di objektif kan munculnya justru observing sign of inflammation and skin temperature gitu, seolah-olah jadi yang inflamasi, tanda inflamasinya itu diukurnya sama Bethesda Johnson gitu. Apakah itu gitu yang takutnya ketidak fit gitu antara science of inflammation dengan Bethesda Johnson. Amannya sih memang ya udah tuliskan saja bahwa Bethesda Johnson dan suhu gitu. Amannya gitu. Cuman kalau memang yang bisa mewadahi dua term itu jadi satu misalkan ya sebagai skala penyembuhankah atau skala atau grading luka misalkan gitu. Itu mungkin akan lebih besar kata lebih efektif begitu. Lebih gitu ya. Nah, terus yang mungkin miss di ini ya nggak tahu juga mungkin kalau dimasukkan jadi terlalu banyak di pertimbangan saja termasuk dalamnya pada saat rekrutmen pasien begitu ya. Apa kriteria yang dimasukkan, apakah grading luka sekian yang di-include dalam sebagai sampelnya atau semua sampel yang ada semua pasien dengan diabetic foot ulcer dimasukkan begitu. Tentunya kan mungkin tidak ya, karena kalau scoring kan akan sangat berpengaruh terkait dengan grading lukanya sendiri gitu. Kalau dari awalnya gradingnya bagaimana, setelah diintervensi bagaimana gitu ya. Nah, itu bisa jadi mungkin penting juga memunculkan kriteria inklusi yang untuk merekrut pasien. Di metode ya Pak ya? Sama ini, kalau FLIR One device itu trademark bukan? Takutnya copyright ya. Kalau ini copyright, ya tulis aja. Iya, nama alat ini Pak, alatnya. Soalnya termograf ya itu. Ya, intinya kalau itu pakai trademark, pakai TM. Ya. Oh ya. Oke. Nah, lanjut result ya, mungkin. Lanjut. Itu p-value-nya mungkin ya. Tadi sudah dibahas juga ya. Iya, p-value sama itu sedikit Pak di result di yang itu lagi ya. Itu. Kalau memungkinkan masih ada space jumlah kata, perlu juga memunculkan data secara umum lah ya, data gambaran sampai seperti apa sih sebaran skor Bethesda Johnson sama suhu awalnya seperti apa gitu misalkan, dan akhirnya seperti apa gitu, sehingga nanti muncul langsung di sini ya. Ini karakteristik respondennya begitu lah ya. Ini kan langsung hasilnya Pak. Univariate data. Ya. Univariate datanya dulu ya Pak. Di sini kalau temperaturnya kan udah ada. Cuma hasil pengkajian Bethesda Johnson-nya belum ada untuk univariatnya gitu Pak Titis ya? Enggak cuma itu mungkin ya. Apakah
Itu yang di awal kriteria inklusif kaitannya gitu ya. Oh, Kan oke. kriteria inklusif begini, jadi kan Oke. sebaran pasiennya beda-beda begitu ya. Nah, dari 24 itu trennya seperti apa sih yang dilibatkan pasien-pasien yang terlibat dalam penelitian ini? Ya, karakteristik dari responden ya. Oke. Ya. Oke, lalu sementara di abstrak. Ya, penulisan p-value barangkali ya Pak, menggunakan kurang dari ya. Oh, iya. Lalu keywordnya apakah sudah mass term juga Pak? Karena GPMA khusus dia minta semuanya pakai mass term. Oke. Ini Pak, P-nya gede ya, P-nya gede ya. Nah, kemudian cetak miring yang salah. Betul lagi Pak itu yang di dekat temperatur. Ini Bu ya. Ini 001 aja Pak ya. Ya, 001 Pak. Pasien 001. Kemudian ini Pak, kalau saya lebih prefer itu yang di temperatur before the treatment daripada kita menginikan berapa sebelum sudahnya, mungkin mean difference-nya aja Pak. Oh, oke. Difference the mean difference. Jadi dari mean difference score ini ya. Yang sebelumnya kan ratanya berapa, setelahnya berapa ya. Kemudian lihat mean difference dengan t-test kan. Atau bisa langsung di t-test. The t-test analysis show the mean difference among before and after treatment was berapa. Iya, ini juga jadi kalau kalimat yang ini seolah hanya satu responden ya Pak Karni ya. belum rata ya Pak Karni. Pakai t-test Pak ya ini Pak. Iya Bu, Pak. Yes. Di atasnya di metode 2 nggak disebutkan ya ininya ya. Metode status. Oh ada, betul. Udah ada. Udah ada. T-testnya cetak miring Pak ya. Iya. Dan Wilcoxon-nya juga. Bapak Ibu, saya mohon maaf ya, kayaknya tadi saya salah ini ya. Kita sampai jam 15 ya, bukan 16 ya. 15 ya. 15. Jam 3 Bu Nursis. Iya. Tadi kayaknya saya ini typo. Oke. Baik, kita boleh lanjut Pak. Sebelumnya Bapak Ibu boleh raise hand kalau ada yang mau lagi ya, sehingga kita bisa alokasikan waktu kalau memang ada Bapak Ibu yang ingin juga share. Kalau tabel seperti ini Pak, saya nyimpannya di belakang. Betul nggak Pak tabel? Tabel, oke nanti kita cek sebentar. Saya bantu cek sebentar Pak. Itu dia di-insert di naskah atau dipisahkan? Ya, saya ini gabung nih Pak, tapi di belakang. Gampang itu Pak, nanti kalau memang suruh dipisah. Kan kadang-kadang ada yang minta dipisah ya, coba sebentar GPMA, Pak, dipisah nggak ya? Boleh ke atas sedikit Pak? Oh, tabelnya di bawah betul Pak. Di template sudah saya cek. Jadi nanti tinggal dipindah ke bawah aja. Di bawah reference. Oke, siap Bu. Ya. Dan nanti Pak itu tabel 4.1 jangan di enter Pak, langsung aja ya. Oh ini Pak. 4.1 ya. Nah, jadi sebaiknya bukan numeric descriptive data ya. Ini mau menggambarkan apa nih Pak? Karakteristik atau apa? Kalau tabel karakteristik partisipan udah ada nggak? Ada di ini yang demographic data. Di gabungan ini kan data numerik sebenarnya Pak. Oh, nggak. Bukan bentuk tabel itu berbeda. Jangan dipisah Pak, digabungkan saja. Judulnya satu aja. Demographic data atau misalkan karakteristik gitu ya, langsung aja. Jadi nanti tinggal ininya variabelnya. Ini nggak usah semuanya ada, minimum maksimum itu rasanya kalau karakteristik nggak perlu, cukup standar deviasi. Jadi kolomnya cukup variabel, kemudian di sebelahnya itu adalah n, kemudian sebelahnya lagi percentage. Nah kalau dia data-data numerik, maka di sebelah ininya mungkin
Saya bisa share screen ya, sebentar. Boleh Pak, saya stop dulu Pak ya. Ya, boleh. Ya Pak. Belum datang manual. Itu banyak masalah ini. Bentar, saya buka dulu sebentar. Nah, seperti gini saja Pak, saran saya. Demographic data of subject, N berapa. Nah, di sini variabel dan N saja sudah. Di sini nanti male, contoh untuk yang pertama gender ya. Salah satu aja Pak, male gender saja, nggak usah dua-duanya. Dalam kurungnya apa? N atau apa? Gitu ya. Nah, berarti di sini dia N259 dalam kurung persentasenya. Nah, kalau untuk yang age, dia kan ini dalam median, sehingga dalam kurung median, dalam kurung IQR gitu. 48 ininya ini menunjukkan dia menilai mediannya. Median dan dia IQR-nya gitu. Jadi simple, tapi jadikan satu aja semuanya. Cukup 2 kolom, variabel dan N. Nanti setiap barisnya beda-beda. Ada yang dalam kurung persen, ada yang dalam kurung median, ada yang dalam kurung mean gitu ya, tergantung ini. Contoh ini, age karena dia sebarannya tidak normal, maka saya menggunakan yang median. Untuk body BMI saya menggunakan mean karena sebarannya normal gitu, dan plus minus SD begitu Pak. Jadi seperti itu saran saya. Ya Pak. Jadi gambar. Ya, kalau dilanjut Pak, silakan Pak. Saya ada nampilkan gambar. Nah, ini gambarnya. Kalau gambar banyak kayak gini, kena proses dari awal gitu. Tidak masalah Pak ya. Gambar ini perlu nggak Pak ditampilkan? Ya, untuk melihat ini, untuk pengukuran pun melihat prosesnya. Tapi kan di outcome Bapak hanya melihat indikatornya, yang dilihat itu adalah hanya dari apa tadi? Suhu lukanya. Suhu luka saja kan ya? Ya, suhu luka dengan perkembangan atau skor lukanya. Kira-kira gimana Pak? Tapi kan hanya dalam bentuk Celsius saja. Artinya sebenarnya dengan tabel aja sudah cukup ya. Kecuali kalau Bapak dalam ininya karakteristik misalkan gitu ya, karakteristiknya sehingga mesti ada terlihat berupa gambar gitu. Oh, enggak sih Pak. Enggak, kalau menurut saya sih rasanya nggak perlu gambar. Nggak perlu Pak ya. Itu dia, karena gambar itu boleh ada boleh enggak. Kalau misalnya sudah ada, jangan sampai duplikasi dengan tabel ya. Jadi kalau memang saya tadi ada khusus dia ingin menggambarkan lagi perbedaannya dari tampilan appearance-nya, nah itu bisa tuh Pak. Tapi kalau misalkan hanya dilihat dari suhunya saja kan udah bisa dengan tabel ya gitu ya. Kalau saya menyarankannya sebaiknya di remove saja ininya figure. Oke, siap Pak. Oke, ada masukan lagi Bapak? Kalau tabel ini gimana Pak? Tabel IK 95% apa Pak? Itu IK 95% apa? Ini apa ya? IC itu Pak, bahasa Indonesia ini Pak. Oh, confident interval bukan? Ah, confident interval. Oh, sebenarnya dipakai ini aja CI ya. CI. 95% CI Pak, balik Pak. 95% CI. Oh gitu. Ya. CI. 95 di belakang Pak, 95% di belakang, 95% CI.
Nah, begitu. Nah, terus di bawahnya dikasih caption, Pak. Kasih caption, CI refers to Itu SD mungkin ya Pak Sukarni. Oh iya, SD itu Pak. Min plus minus standar Ya, ini belum deviasi ya. ditransfer. Tentang baku ya. Iya, p-value-nya juga lah juga disamakan ya Pak ya. Ya, oke. P-value-nya masih 0,0. Ya, less than 0,001 ya. T-test itu T-nya kecil ya? Iya, Bu. Atau Iya, T kapital ya? T kecil. T kecil. Tetap miring. Bukan T-test mungkin ya, sebaiknya differences gitu? Ya, different mungkin ya. Different, the different on temperature before and after intervention ya. Betul nggak tulisan itu, Pak? Yeah. The difference on skin temperature. Ya. Itu skinnya udah ada. Nah. Ya. Dan nggak usah italik ya, nggak usah italik. Plus minus bawahnya kurang underscore-nya ya, plus minus. Ya, oke. Nanti ditambahkan Pak. Ya. Banyak koreksi. Ini juga lanjut Pak ya. Tabel tadi maksimal 2, 5. 3 ya, 3. Original article kan 3 Pak. 3. Table and figures. Ini kalau Jadi banyak yang gambar satu dan ini. table maksimal 3. Berarti ini kejadikan 1 nanti pasti Ya, gabung aja. Yang tadi kan yang responden karakteristik ya? Ya, sama Ya, ini Itu juga bisa dijadikan bisa 1 digabung ya? Tadi. Ini apa Lalu, N? Ini apa N? Kategori N. N. Ya. Jadi mana yang bisa dikurangi Pak jadi 3? Udah jadi 3 nggak? Kalau apa namanya karakteristik sendiri, lalu ini deskriptif, lalu itu yang uji beda. Udah. Ya itu. Tabel 4.1 dan yang 4.2 ini jadikan 1, 2. Tapi sebentar Bu, di sini nggak disebutkan ya batasannya 3 ya? Kalau saya lihat di JPMA-nya. Ada? Ada Pak. Ada masing-masing itu tipe. Original study hanya 3 ya? Ya. Iya. 3 original sama riset itu sama. Oh iya. Maximum 3 allowed table or figure ya benar. Reference maksimal 25 dan table dan figures 3. Ada minimal Bu reference Bu? Ya ada ya? Nggak ada kalau minimal, cuma maksimal 25. Ya, maksimal 25. 15. Masih kurang Pak. Tambahin Pak lebih bagus. Tambahin lagi yang related artikel dengan yang sudah publish di JPM apa itu lebih bagus lagi. Ya, ini belum memang Bu, belum saya. Ya, nanti cari dulu di JPMA yang dia terkait dengan ini juga ya. Topik, lalu nanti bisa kita cite ya. Pak Sukarni, saran saya tadi yang tabel tadi jadikan 1 aja Pak, yang apa before and after itu ya. Yang ini Pak. Itu jadi 1 aja. Jadi itu nanti menurut saya mean difference aja Pak. Jadi jangan pre dan post, langsung ini mean difference atau pre postnya ke samping gitu ya. Nah, jadi ke sampingnya ada kolom pre, ada kolom post. Nah di bawahnya itu adalah yang satu temperatur, satunya satu lagi BJYT gitu ya. Score ya. Ya Pak, oke. Jadi cukup 1 tabel. Oke Pak, cukup. Ada lagi Pak? Ya, cukup Pak. Diskusinya udah Pak ya? Diskusinya masih sedikit nih Pak. Ya. Ini infection dan. Nah ini Pak, kita hindari kita membahas sesuatu yang tidak
yang terlalu melebar gitu ya. Seperti ini, one infection can be identified based on local and systemic sign, while severe case can be identified infectious disease society. Tiba-tiba bicara ini tapi nggak ada pendahuluannya. Jadi awali paragraf itu dengan finding kita sebelum. Contoh kalau yang paragraf awal misalkan kita findingnya bahwa the average temperature before ini ya, atau misalkan langsung aja pada mean difference atau karakteristik. Jadi paragraf awal tuh kita menggunakan karakteristik dari respondennya, misalkan kebanyakan laki atau perempuan nih. Perempuan. Nah, itu bisa jadi satu yang dibahasnya, sehingga kan itu tidak bisa di-generalize ke seluruh gendernya gitu ya. Kemudian age-nya cenderung muda, tua atau gimana? Tua, Pak. Tua. Nah, itu bisa juga. Nah, baru yang paragraf berikutnya ke main outcome-nya tadi, Pak. Dibandingkan dengan studi yang lain sebelumnya, studi yang serupa gitu ya. Apa perbedaannya? Apakah mean difference yang punya Pak Sukarni ini lebih, misalkan sama-sama ada kenaikan nih, punya Pak Sukarni ada kenaikan atau penurunan, Pak? Penurunan, Pak. Penurunan, ada sama-sama mengalami penurunan ya. Nah, berapa penurunannya? Compare dengan misalkan yang punya Pak Sukarni mean difference itu adalah 2,5 misalkan. Nah, atau 1,5. Pada studi yang sebelumnya itu mean difference-nya dia hanya 1. Sehingga punya Pak Sukarni lebih banyak penurunannya kan ya. Kira-kira kenapa? Itu yang dibahasnya Pak. Apakah karena perbedaan karakteristik partisipannya atau perbedaan prosedur metodenya atau bagaimana? Itu yang dibahas gitu. Itu cara kita mendiskus gitu ya. Oke, Pak. Kemudian nanti di akhir jangan lupa limitation. Sebelum ke limitation itu ini dulu the important finding. Apa important findingnya, Pak? Oh, ya. New knowledge yang ditambahkan di sini. Apa important finding? Misalkan apakah ini studi ini dilakukan dengan sample size yang besar, atau misalkan intervensi yang baru, atau apa? Silakan cari yang membedakan, yang kira-kira menambah kepada perkembangan atau knowledge development pada nursing area nursing di area sini gitu ya. Siapa? Ya, baru limitation of study gitu Pak. Ya soal itu. Jadi kita ini dulu kemukakan loh. Kita kelebihan ini loh. However, kita mesti there is still limitation found in the study gitu ya. Baru ke recommendation, conclusion. Nah, ini conclusion mesti ada recommendation-nya Pak apa. Jadi hasilnya apa? Lalu recommendation itu apa? Makanya saya hanya menggunakan inisial saja, tidak menyebutkan nama. Bu Lutfatul bocor Bu ya. Kalau di transkrip cuma di transkrip tidak menyebutkan inisial. Kami di karakteristik informan di bab 4 di hasil yang awal itu. Bu Lutfatul, mohon maaf bocor Bu namanya Bu. Beberapa inisial dari masing-masing. Saya mute aja. Iya. Ya, Pak Karni udah clear, cukup membantu siap, Bu. Pak. Siap Bu, terima kasih Pak Iqbal, Pak Nih Pak Sukarni penelitiannya. Ya, Pak. Oke. Bapak Ibu apakah banyak. ada yang ingin share lagi? Ya nanti dicek lagi di sini mungkin ya Pak ya, Pak Sukarni dan Bapak Ibu. Siap Bu. Ya tadi tadi kayaknya figures memang kayaknya nggak perlu ya Pak, apalagi Bapak tabelnya tadi aja udah maksimal ya, udah kita mau gabungkan ya. Iya, lalu kalau tadi ada abbreviation harus ada footnotes, di footnotes-nya dijelasin tadi yang termasuk CI tadi ya Pak ya di bawah tabel. Lalu ya tabelnya tadi seperti yang disampaikan Pak Titis untuk Bu Puji juga ya, itu MS Word dan MS Excel nggak apa-apa, kecuali pictures nanti baru pakai PowerPoint. Kalau figures pakai PowerPoint dan 300 dpi. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin kita diskusikan?
terkait JPMA, nanti Bapak Ibu akan mempersiapkan tentunya setelah ini potensi yang bisa ditemukan mungkin terkait dengan paper Bapak Ibu. Nah ini tadi ya, exactly dia disampaikan seperti ini. Jadi jenis original artikel maksimal 3, research 3. Ini benar-benar harus kita perhatikan. Dan tadi mungkin Pak Iqbal mungkin ya, di sini dia memisahkan antara original articles dan research article. Jadi kalau di sini dia maunya yang original article itu randomized control trial dan multi-center study. Jadi mungkin kita bisa sarankan ke Pak Karni untuk research article ya jenisnya ya. Iya, betul. Walaupun secara ketentuan sama sih kayaknya, sama persis kalau saya lihat. Kalau kita lihat di sininya, dia sama nih. Di sininya sama. Komponen dan cara ekspresinya sama kan persis. Tapi memang tadi dia di atas mention kalau original article itu yang multi-center dan randomized control trial. Jadi yang lainnya masuk ke research article. Memang ini sangat unik ya. Di JPMA ya. Tapi ininya sama nih ya. Nah, mungkin ini tadi kan original article dia minta clinical number should be included. Should. Jadi memang kalau dia original article berarti dia RCT dan multicenter, maka dia minta clinical trial number yang sudah terregister gitu ya. Ya. Ya, saya riset artikel aja ya, karena memang kalau si JPMA ini dia mengkonsidernya original artikel itu sebagai yang gold standard lah gitu ya. Jadi yang RCT dan itu disebut original itu kalau dia gold standard atau mesti betul RCT gitu Pak. Riset artikel saja Pak ya. Bu Popi silakan Bu Popi. Iya ini sebenarnya saya baca di chatbox ya dan mungkin juga ini ada mewakili beberapa yang lainnya termasuk saya juga ada yang penelitian deskriptif gitu ya. Yang simple, sederhana, kira-kira ada peluang nggak untuk diterima gitu ketika misalkan kita bikin manuskrip research artikel atau memang harus yang kompleks gitu, yang advance research baru diterima, itu gimana Pak? Kalau menurut saya sih nggak apa-apa Bu ya. Coba ya. Selama itu rigor ya, selama itu rigor dalam arti kata apa ya, betul-betul analisisnya tepat, kemudian sampel size-nya adekuat itu Bu ya, kemudian ada perhitungan sampel size-nya betul, kemudian memang ada nilai novelty-nya, saya rasa sih bisa-bisa aja Bu gitu. Kalau tadi saya sarankan yang Bu siapa tadi ya, yang sarankan Bu Latifah ya. Latifah ya, karena tadi apa ya, saya baca di chat. Mana pertanyaan tadi? Ya, saya sarankan karena sayang ya Bu, itu sudah 124 orang, artinya di atas 100 ya. Kemudian kalau karakteristik saja hanya dengan Spearman saja melihat karakteristik yang berdasarkan, jadi kalau Spearman kan melihat tidak melihat hubungan sebenarnya, hanya melihat kecenderungan antar grup gitu ya, antar laki perempuan, karakteristik gender kayak gitu ya. Nah itu alangkah baiknya kalau di expand, di advance-kan lagi menjadi regresi gitu. Tapi kalaupun tidak, mangga, apa-apa, sekedar saran saja gitu ya. Gitu. Lebih baik lagi kan, karena sayang juga sampel udah cukup bagus, kalau di atas 100 untuk yang cross-sectionalnya cukup ya, bukan. Nah, yang ideal itu adalah dia di atas 200. Bahkan kalau untuk yang jenis survei, misalkan untuk melihat generalisasi yang bagus itu mesti di atas 500 gitu. Tapi kalau di atas 100 untuk cross-sectional, kemudian untuk tapi dia punya ada nilai novelty, ya bagus-bagus juga, itu bisa. Saran saja Bu, jadi kalau misalkan mau yang deskriptif saja gitu ya, kalau misalkan mengkorelasikan saja misalkan dengan Pearson aja atau dengan Spearman ya bisa aja, bisa silakan. Nggak mesti, hanya saran Bu ya. Iya Bu Popi, semoga membantu ya Bu Popi. Ini gimana Bu Popi? Ya, bisa dipertimbangkan juga ya Bu Popi kalau memang ada penelitian deskriptif yang lain. Pak Iqbal. Bisa.
Iya, mungkin sebelum Bu Lutfatul juga, Bu Lutfatul mau bertanya ya? Tapi sebentar ada Bu Rifda ya? Teh Rifda, tanpa meta-analisis bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Tadi ada juga ya, saya biar lebih yakin ya, saya sharekan lagi. Teh Rifda, Ada tadi. dilihat Bisa. systematic review dengan ketentuan seperti ini ya, ada. Tanpa meta-analisis is okay. Gimana Teh Rifda? Semangat ya? Iya Bu, siap. Sudah mau ditampilkan nggak draftnya? Boleh Bu, kalau masih ada waktu. 3 menit lagi, oke. Let's see, ini ada Bu Lutfatul yang raise hand, silakan Bu Lutfatul. Baik, terima kasih. Ini kebetulan sedang pengunci lain, jadi saya bisa on mic. Terkait dengan uji etiknya. Jadi ini kan sebetulnya kami ini penelitian sebetulnya dari proposal besarnya itu intervensi begitu. Intervensinya menggunakan aplikasi mobile gitu kan. Nah, akan tetapi waktu itu izin sudah turun, uji etik sudah turun gitu kan. Izin etik tetapi aplikasinya belum jadi seperti itu, sehingga saya memulai penelitian dulu untuk mengambil masih di wilayah satu kecamatan, satu kabupaten, tetapi saya mengambil di satu wilayah kecamatan saja, wilayah kerja puskesmas, di satu wilayah kerja puskesmas saja. Jadi memang akhirnya dapat respondennya hanya 124 gitu. Nah itu saya sambil menunggu karena uji etik sudah turun, izin sudah turun, tetapi aplikasinya belum jadi gitu, daripada saya ya karena dituntut luaran ya Bu ya. Pemberi hibah ya. Iya betul hibah. Jadi saya terpaksa ambil dulu, tapi yang deskriptif saja dulu begitu. Jadi hanya mengambil karakteristiknya saja dulu untuk yang ini. Nah kemudian begitu aplikasi sudah jadi, baru saya untuk intervensinya, tetapi di wilayah bukan di wilayah puskesmas yang sebelumnya seperti itu. Nah itu apakah cukup uji etiknya itu bisa menggunakan yang itu? Dan itu perlu dijelaskan atau tidak ke pihak jurnal seperti itu ya. Baik Bu Lutfatul, menarik ya, memang sangat kondisional ya. Mungkin ada sharing dari Pak Iqbal mungkin? Ya, menurut saya mungkin pertama kalau untuk analisisnya nggak apa-apa Bu ya, kita deskriptif dulu karena memang belum selesai ya, atau bisa dikatakan pilot study dulu mungkin gitu ya, mungkin bisa itu. Nah terkait dengan etik. Nggak apa-apa ya, selama ini kan rangkaian studi Bu ya, rangkaian studi, selama kita tidak mengulang, tidak merepetisi hasil yang sama gitu ya, hanya analisisnya berbeda. Kalau pertama kan Ibu tentang deskriptifnya gitu ya, kemudian yang berikutnya adalah Ibu ambil variabel lain, jadi jangan variabel yang sama tapi analisisnya diinikan gitu ya. Jadi saran saya ada main outcome-nya. Mungkin yang sekarang bisa jadi sebagai pilot test dulu atau pilot study dulu gitu ya, bisa gitu. Tapi tetap kategorinya ini adalah research artikel. Boleh juga disebutkan nanti dalam kalau ini sudah publish ya, kemudian Ibu nanti melakukan lagi untuk publikasi lagi. Boleh, ini adalah the prior study has been conducted last year, misalnya, and has been published for the pilot test, misalkan gitu, itu boleh. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Iqbal. Ya, iya. Baik, ini ada pertanyaan juga walaupun sudah direspon oleh Bu Nita. Memang exactly scoping review itu nggak ada Pak Iqbal di JPMA. Apakah Bu Fia pilih systematic review atau kita minta untuk remake atau kita sarankan untuk remake atau pakai narrative review ya? Atau kita justru masukkan saja type artikelnya sistematik tapi kita tetap mention bahwa itu scoping review? Bisa seperti itu Bu ya, karena memang scoping review itu dia jenis dari review juga sebenarnya. Jenis dari review ada integrated review, ada narrative review, ada scoping review ya.
Nah, kalau systematic review memang berbeda dia, jadi lebih expand gitu ya. Kalau misalkan ini Tevia sanggup nih, ya ditambahin dikit lagi ya, itu jadi systematic review gitu ya. Jadi kalau systematic review kan nanti prosesnya mesti ada 2 independent reviewer yang melakukan sama ya, kemudian nanti ada proses appraisal-nya gitu ya. Itu sih saran. Tapi kalau misalkan enggak mau ini aja, udah masuk ke kategori review aja ya, yang narrative review ya. Gitu. Gitu Bu, kalau menurut saya seperti itu ya. Iya. Kayaknya Ya, sanggupnya sign-nya kelihatan dari sini, sign-nya systematic reviews dia bilang memang karena systematic review bisa diterjemahkan berbagai macam gitu ya Pak Iqbal ya, termasuk dicoba mungkin. Kalau menurut saya kalau yang scoping review itu masuknya ke narrative review ya Bu ya. Oh, narrative review. Okay. Kalau yang systematic review yang dia beda khusus. Nah, ya, sistematik dan meta masuk ke sini nih gitu ya. Betul. Ya. Sip. Baik, mudah-mudahan membantu Bu Via. Ada lagi ya yang bertanya? Di penghujung. Tadi siapa? Udah ya? Gimana Pak Iqbal, Bu Rifda tampaknya siap sebenarnya ingin menampilkan sebentar. Dan boleh, Bu Nita, Bu Maria silakan go on. Terakhir mungkin ya Bu Rifda ya sebelum kita tutup. Tampilin ya Bu. Ya, enggak. Systematic review ya? Ya. Udah muncul belum Bu? Iya, sudah. Ini kebetulan ini tugas evidence based practice gitu Bu. Jadi bersama Prof Henny gitu. Kemudian beliau itu menyarankan kalau bisa publish ke Scopus kayak gitu Bu. Jadi ini alasan Rifda untuk bergabung di acara PNC ini. Ini abstraknya, ada background, benar kayaknya namanya loading. Ini ada background, purpose, method, result, sama conclusion-nya. Ini narrative review ya? Sistematik Pak. Sistematik. Systematic review ya. Boleh ke bawah lagi? Oke. Boleh ke bawah ke isinya langsung. Karena lihat di guideline-nya tabel sama figurnya kan ditaruh di bawah, jadi untuk yang buat yang ininya itu ditaruh di bawah gitu Pak. Iya betul. Tapi ininya kolomnya nggak perlu 2 Mbak Rifda. Yang mana? Ini kan dijadiin 2 nih. Yang atas tadi. Satu kolom. Iya itunya. Kolom itu. Layout ininya, layout main manuskripnya. Main text-nya yang di atas, bukan yang gambar. Ini ya. Ini kan, jadi satu aja ya. Iya, satu. Ya. Oh, iya. Nanti diubah Bu. Nah, kalau systematic review mesti ada ini ya, Teh Rifda, ada appraisal-nya, ada nggak? Ada. Ada. Oke. Soalnya juga dilampirkan di bawah pakai tabel Pak. Bentar. Nah, terus pikonya nggak perlu ditampilkan seperti itu pikonya. Berarti pakai kata-kata aja ya nanti. Iya. Jadi yang untuk bisa masuk di tadi ya di inclusion kriteria sebenarnya di piko itu. Ini critical appraisal-nya Pak. Ini lagi tengah-tengah tiba-tiba kembali kemana? Sepertinya seru sekali ini, seru sekali yang di JHN dan ya holistik segala dibahas. Mohon maaf ya Bu Rifda ya, Teh Rifda mungkin mudah-mudahan cukup membantu ya tadi ya, walaupun sekelumit ya. Ibu nggak apa-apa. Ya oke. Nanti bisa. Iya. Teh Rifda nanti boleh kontak saya nanti ya. Siapa Iqbal? Hatur nuhun. Lagi tanggung tengah-tengah tadi saya. Apakah sudah masuk semua ini Bapak Ibu? Bapak Ibu yang di room 3 terima